Menyanyiakan waktu digunakan buat dunia bukan buat akhirat, itu lebih parah daripada kematian. Perbanyaklah kalian memiliki teman soleh di dunia, karena teman soleh di dunia, Ustaz, saya perempuan yang nggak pakai jilbab, tapi setelah dengar kajian Ustaz, saya putuskan saya pakai jilbab. Semua kamera jenis apapun. Mari menjadi bagian dari menciptakan generasi Qurani berprestasi dan berwawasan global bersama SMPIT Boarding School Asyabab Caringin Bogor. Harapannya setelah nanti santri lulus dari pesantren kami, mereka memiliki hafalan 30 juz dalam jangka waktu 3 tahun. Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami yang asri, sejuk, dan insya Allah mendukung untuk menjadi generasi Qurani, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Segera daftarkan putra kesayangan Anda di SMPIT Pesantren Asyabab. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang mengantarkan jenazah kita ada 3. 2 pulang ke rumah, 1 yang nemenin kita di kubur sampai hari kiamat. Siapa yang nemenin kita sampai kuburan ya? Yatba'ul mayyit salasa, kata Nabi. 3 yang nemenin. Pertama ahluhu, kedua maluhu, hartanya, keluarganya. Saya meninggal, istri saya nemenin. Ibu meninggal, suami yang nemenin, anak nemenin. Ya, ketika sudah sampai TPU, Taman Pemakaman Umum, saya mau nanya, suami ikut dikubur enggak? Yang ada apa? Ketika ibu meninggal, suami ngapain? Yang ngomong siapa tuh kawin lagi? Itulah, itu nggak ada yang nemenin kita, nggak abadi, nggak selamanya. Nemenin kita cukup di dunia saja. Suami kita, istri kita, anak kita, harta kita pun begitu. Saldo rekening kita ya udah, nanti dibagiin jadi warisan. Ya tidak menemani kita di kuburan. Kemudian yang nemenin kita apa? Sedekah kita, ya amal soleh kita. Yang menemani kita, faya baqa amaluhu, yang abadi nemenin kita. Makanya betapa bodoh orang yang nggak ikut ta'lim. Karena yang nemenin kita di kubur ini ta'lim kita, ilmu kita, amal soleh kita, sedekah kita, Quran kita, kebaikan kita. Makanya medsos kita harus jadi jariyah. Harus nanti ada hari kiamat mendatangkan cahaya buat kubur kita. Ada share ceramah, potongan-potongan ceramah saya. Udah follow belum Instagram Kasif Hir? Yang udah follow tunjuk tangan. Yang udah follow saya doain naik haji tahun depan. Yang nggak follow cuma nganterin sampai bandara. Siapa yang udah follow? Ibu punya Instagram nggak? Punya TikTok nggak? Nggak punya? Punyanya apa? Punya WA. Ah, WA itu juga media sosial. Tinggal share, tinggal klik, 1 kali klik. Sekarang lihat. Yang tadi saya katakan ya, lisan di zaman sekarang itu jari. Yang bisa ngomong, bisa menyampaikan pesan yang kita inginkan ke orang lain. Kata Rasulullah SAW, aksaru ma yudkhilun nas an-nar al-lisan. Yang paling banyak bikin orang masuk neraka, dosa mulut. Dari mulut kita bisa gibahin orang. Saya mau nanya, media sosial bisa gibahin nggak? Bisa. Bisa gosip nggak? Bisa fitnah nggak? Jadi yang paling banyak bikin masuk neraka lisan. Termasuk media sosial kalau kita share keburukan, kita share dosa. Digosipin, Ustadz Kasif katanya lagi dekat sama Inara Rusli. Ini fitnah apa enggak? Fitnah. Ya, fitnah. Kita membenarkan. Padahal nih Ustadz Kasif udah punya istri, anaknya 4. Maka jadikan media sosial kita yang mengantarkan kita ke surga dengan apa? Share kajian, share amal soleh. Tadi saya bikin satu video, Bu, di share lebih dari 10.000 orang. Apa isi kajian saya? Saya bahas tentang gelar haji. Gelar haji. Padahal singkat 1 menit, tapi kena di 4 juta orang lebih. Apa yang saya bahas? Kita kalau pergi haji, jangan sekedar nyari gelar haji dari manusia, tapi nyari gelar haji dari sisi siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Cuma bahas itu karena amal ibadah kita sebesar apapun, termasuk ngaji kita, kalau nggak ada keikhlasan, amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Betul apa betul?
Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal ibadah kita kalau amal ibadah kita tidak dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya hati dalam beribadah. Makanya cek niat kita ke sini. Kita ke sini mau nyari ilmu apa mau nyari teman? Dua-duanya boleh. Nyari teman soleh. Karena teman itu bisa narik kita ke surga atau narik kita ke neraka. Betapa banyak orang yang berubah gara-gara teman. Tadinya wajahnya penuh cahaya ibadah. Tiba-tiba kita lihat kok dia wajahnya penuh kegelapan, jilbabnya dilepas. Ada nggak yang kayak gitu? Kita lihat na'udzubillah min dzalik, dia mungkin perempuan tapi dia pegang rokok, digambarkan seperti na'udzubillah, nggak baik. Ternyata apa? Gara-gara teman. Teman bisa mempengaruhi akhlak seseorang. Makanya kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang tergantung temannya. Maka lihat, perhatikan siapa teman kamu. Karena itu yang bisa membawa agama kamu. Nih, bergaul sama ahli tahfiz yang rajin ngaji. Lama-lama 30 juz. Saya nyari teman karena saya backgroundnya saya nggak bisa bahasa Arab. Saya nggak bisa baca kitab gundul, kitab botak, Bu. Akhirnya saya berteman sama yang rajin baca buku. Saya cari, di mana nih dia nih? Dia ranking 1 terus di pesantren. Dari SMP dia udah pesantren. Dia kerjaannya di mana? Di perpustakaan. Saya ikut sama dia. Jadi rajin baca buku gara-gara berteman sama dia. Dia kemana saya ngintilin, Bu. Saya pegangin bajunya. Dia kemana? Cuma di kamar mandi aja saya nggak ikut. Artinya apa? Teman punya dampak mempengaruhi karakter kita. Makanya kalau kita berteman dengan orang baik seperti berteman dengan minyak wangi, tukang minyak wangi kata Rasulullah. Kalau berteman dengan ahli su, akhlaknya jelek, berteman seperti pandai besi. Pilih berteman sama tukang minyak wangi apa pandai besi? Minyak wangi itu apa sifatnya? Yang pertama, wa imma an tabta'a minhu, kamu bisa beli. Kita beli, transaksi. Atau enggak, disuruh cobain dulu. Ini rasanya parfum 1000 bunga. Ini malaikat subuh. Ya kan, ada jenis-jenisnya. Disuruh cobain dulu satu-satu sebelum dilihat. Wangi. Itulah orang yang berteman dengan orang soleh, harum. Karakter dia akan baik di masyarakat. Tapi kalau kita berteman na'udzubillah sama orang yang nggak pernah ta'lim, hobinya ke mall aja, hobinya shopping aja, hobinya na'udzubillah ngerumpi aja, ngegosip, padahal kita nggak tinggal sama dia, tapi karena akrab, suka jalan sama dia, suka nongkrong sama dia, secara langsung dan tidak langsung masyarakat akan menilai kita seperti dia. Oh, ini orang tukang rumpi, buktinya dia temenan sama fulan. Subhanallahirrahmanirrahim. Maka lewat kajian ini berbahagialah orang yang memiliki teman soleh di dunia. Kenapa? Dia akan manfaat buat kehidupan di akhirat kita. Kata Imam Hasan al-Basri, istakthiru min ashabi salihina fid dunya fa innahum yanfa'unaka yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian memiliki teman soleh di dunia, karena teman soleh di dunia akan membawa manfaat pada kehidupan akhirat. Amin ya rabbal. Ibu, Masya Allah, udah lapar belum? Belum? Yang ngomong udah lapar. Ini 5 juz. Kamu berapa juz? Berapa juz? Juz true itu. Berapa juz? Kamu? Berapa juz? Tuh, ini berapa juz? Hah? 8 juz. 5 juz. Wah, 5 juz hebat tuh. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali ke layar. Media sosial, Bu, sekarang dahsyat. Kalau mau lihat kebaikan, lihat di media sosial. Ibu bisa follow Ustadz Khalid Basalamah. Wah, kajian di sini. Ustadz Syafiq Basalamah. Kalau di Bandung ada Aagim. Subhanallah. Betapa ada yang DM ke saya, Ustadz, saya perempuan yang nggak pakai jilbab. Tapi setelah dengar kajian Ustadz, saya putuskan saya pakai jilbab. Betapa dahsyatnya sekarang genggaman jari. Kita bikin video gini, dipotong, dibagiin ke seluruh umat. Dan itu jangkauannya seluruh Indonesia. Saya mau nanya, sekarang orang nonton TV nggak? Ibu nonton nggak TV? Nonton? Oh, nonton juga. Lebih banyak nonton TV apa megang handphone? Handphone kan? Ada penelitian dari Universitas Harvard. Orang itu kalau megang handphone sehari berapa jam? Ayo, satu hari Allah kasih kita 24 jam. Satu hari Allah kasih kita waktu 24 jam. Setelah diteliti, manusia Indonesia pada umumnya minimal megang handphone, buka handphone
baca handphone itu 8 jam per hari. Itu minimal. Saya yakin kayaknya orang Bandung 20 jam sehari. Mau tidur yang dibuka dulu Quran apa handphone, jujur? Si nenek ketawa nih. Bangun tidur yang dicari sajadah apa handphone dulu? Handphone, termasuk yang ngomong ya. Jadi kita ngomong begini bukan merendahkan siapapun, termasuk pelajaran buat saya. Ya. Jadi 8 jam. Setelah saya hitung-hitung, Bu, kita baca Quran 1 juz, kita bolak-balik 1 juz itu kurang lebih 20 lembar. 1 juz Quran 20 lembar. Itu 30 menit, nggak lebih dari 30 menit. Ibu kalau baca Quran sehari 1 juz, itu 30 menit. Jadi kalau 1 hari aja kita nggak megang handphone, 8 jam dibagi 30 menit, ya, itu kurang lebih 16 juz Quran kita baca. Oh, 1 hari kita tidak pakai handphone sehari aja. Coba puasa pegang handphone judulnya. Puasa pegang handphone, bisa nggak? Benar? Ya udah saya tantang nih. Kalau hilang handphonenya atau rusak. Jadi kita bikin challenge nih. Saya mau bikin tantangan nih buat ibu-ibu Bandung nih. Kalau butuh sesuatu, hubungi suami saya. Ini nomornya di WA status, ibu udah tulis begitu. Atau di WA profil, ibu tulis. Kalau mau hubungi saya, hubungi suami. Handphone ini akan off 1 hari tanggal 17 Juni. Misalkan kita tetapkan 17 Juni hari puasa handphone. Bisa nggak? Tuh, kita kadang-kadang menganggap handphone ini kayak makanan. Kalau nggak ada handphone kita perutnya lapar. Sampai seperti itu. Otak kita dibikin sama media sosial. Pengen tahu, bingung. Kalau pengen ada apa-apa, saya mau nanya, kalau kayak begitu bisa nggak? Melalui suami kita, boleh, bisa nggak informasi nyampe ke kita? Kalau mau hubungi saya, hubungi suami atau anak saya. Nomor sekian. Kalau mau nagih utang, hubungin anak semuamu. Engkau menjerumuskan. Kita lagi mau belajar bagaimana memaksimalkan waktu. Karena kata para ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, idha'atul waqti, hafalin kalimat beliau, Bu. Ini manfaat sekali. Ada di Instagram saya tuh. Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyanyiakan waktu digunakan buat dunia bukan buat akhirat, itu lebih parah daripada kematian. Mensia-siakan waktu, membuang waktu di jalan setan, membuang waktu di jalur kesia-siaan, itu lebih parah dari kematian. Kenapa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Karena menyanyiakan waktu memutuskan engkau dengan akhirat. Orang yang megang handphone itu, Bu, yang tadi 8 jam, yang nggak baca Quran, dapat pahala nggak? Cuma bukan, auzubillah, yang nggak penting, gosip, acara-acara yang dunia, dia nggak dapat pahala. Akhirnya waktu dia terbuang, sementara umur kita habis, berkurang umur, jatah umur kita di dunia berkurang. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri nguburin orang, Imam Hasan Al-Basri nasihatin kita apa? Innaka anta ayyam, idza dhahaba yaumuk, dhahaba ba'duk. Sesungguhnya kamu ini adalah kumpulan hari-hari. Kalau 1 hari hilang, Bu, berarti berkurang jatah hidup kita. Sisa umur kita juga berkurang di dunia. Makanya orang yang ulang tahun, kalau happy, itu dipertanyakan kecerdasannya. Justru semakin bertambah umur, semakin sedih. Karena dekat dengan kuburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.